Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sekalipun jarak memisahkan, namun kami percaya roh-Mu Tuhan yang tinggal di dalam kami. Menyatukan kami di dalam satu keluarga-Mu Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, kami boleh mengambil waktu untuk tenang. Karena kami percaya di saat kami duduk dengan tenang, Tuhan, firman-Mu boleh menjadi kekuatan. Firman-Mu boleh menjadi tuntunan bagi setiap langkah kami di hari-hari yang akan datang. Berbicara buat kami semua, Tuhan, kami siap untuk menerima segala kemuliaan, hormat, serta pujian hanya buat nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semua teman-teman yang hadir di tempat ini. Senang sekali ya, kangen. Sudah lama nggak ketemu. Saudara, saya kembali diingatkan Tuhan. Pada waktu terakhir kali saya khotbah di tempatnya Pak Kusdiono, saya sempat membagikan juga tentang apa yang akan terjadi pada saat-saat yang ke depan. Saudara, saya percaya sekali begini ya, pada waktu akhir tahun lalu, akhir tahun 2019, saya cukup banyak berbagi di berbagai persekutuan doa mengenai satu ayat, yaitu yang diambil dari satu Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya sering membagikan ayat ini kepada banyak orang. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Kalau saudara bawa Alkitab di tangan saudara, saudara bisa lihat. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, saudara, pada waktu akhir tahun 2019, mungkin ada beberapa saudara sudah pernah lihat Zoom atau YouTube dari beberapa firman Tuhan yang saya sampaikan. Jadi sejak akhir tahun lalu, saya sempat menyelentingkan ini ayat, ini cerita, bahkan termasuk di tempatnya Pak Kusdiono, kalau masih ingat. Bagaimana ayat ini berbicara bahwa akan terjadi masa-masa yang tidak gampang, masa kekeringan, dan Alkitab menuliskan di ayat ini, Tuhan akan dalam tanda kutip seperti menutup langit ya, tidak ada embun maupun hujan. Nah, saudara harus percaya begini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa tidak ada sesuatu apapun yang kebetulan. Termasuk COVID, termasuk corona. Mau orang berbicara itu rekayasa, mau orang berbicara itu buatan manusia, tetapi apapun yang terjadi, yang diizinkan semuanya, saya tetap percaya Tuhan adalah seizinnya. Dan kita melihat bahwa karena COVID, dampaknya bisa cukup melebar kemana-mana, termasuk kepada pekerjaan, bukan hanya soal kesehatan, tetapi kepada pekerjaan, kepada keuangan. Dan saya yakin gini, karena masa COVID ini juga banyak keluarga-keluarga yang makin tercerai-berai, terpecah. Tapi juga saya juga yakin ada keluarga-keluarga yang makin kuat justru di masa COVID seperti ini. Nah, apapun itu saudara, seseorang menanyain saya, apakah ibu mempercayai bahwa coronavirus ini pun adalah seizin Tuhan? Saya tetap percaya Roma 8 ayat 28. Dalam hidup anak-anak Tuhan, apapun itu, termasuk dalam bentuk yang buruk sekalipun, yang sampai ngefek ke pekerjaan dan sebagainya, pasti tidak ada yang kebetulan. Semua adalah seizin Tuhan. Nah, sejak akhir tahun 2019 saya membagikan kepada banyak jemaat
Ini loh yang saya dapatkan, bahwa akan terjadi masa sulit, akan terjadi masa yang sukar. Tetapi terus terang dalam bayangan saya, masa sulit itu Allah paling ya krismon, ya kayak gitu-gitulah. Tidak pernah terfikir bahwa dalam hidup saya akan sempat mengalami yang namanya corona, virus menyebar di seluruh dunia. Seluruh dunia mengalami lockdown seperti ini. Tidak pernah. Saudara, tidak pernah terbayang ya bahwa kita dalam sejarah kita bisa menulis sebuah cerita bahwa kita adalah orang-orang yang pernah menjadi saksi bagaimana seluruh dunia mengalami lockdown. Nah, jadi pada waktu akhir tahun Tuhan memberikan pesan akan terjadi masa-masa sukar. Saya pikir cuman krismon, ternyata dimulai dengan awal tahun 2020 kita bisa melihat corona ini sampai hari ini. Dan bagi beberapa teman mungkin ada yang belum tahu, jadi sejak bulan Maret saya juga kekunci nih ceritanya. Saya kekunci nih di Australia, di Perth, dan sudah selama 6 bulan ini saya tinggal di Perth, saudara. Tidak pernah terfikir di dalam pikiran saya bakal sampai selama ini di Perth. Rencananya cuma wirawiri dari Surabaya ke Perth, wirawiri untuk ngunjungin anak. Tidak pernah duga sampai ke Lok seperti ini. Tetapi tetap saya percaya tidak ada maksud yang kebetulan. Tuhan pasti juga punya rencana kenapa saya kelok ke sini. Seseorang tadi malam menyampaikan satu pesan Tuhan ke saya. Dia bilang begini, bukan ibu yang kelok di Perth. Maksud Bapak gimana? Tapi Tuhan yang ngelok ibu di Perth. Jadi Tuhan yang mengelok ibu di Perth. Saya waktu dengar omongannya dia, saya mikir, iya ya, kalau dipikir-pikir Tuhan memang sengaja seperti, dalam tanda kutip, seperti sengaja ngelok saya di Perth. Nah, apa yang saya mau bagikan malam ini buat teman-teman, saya tergerak sekali itu begini. Tuhan mengizinkan coronavirus ini terjadi sejak awal tahun 2020. Kenapa? Saya tadi bilang di awal, tidak ada yang kebetulan, pasti ada maksud Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Satu yang saya tangkap pertama, apa maksud Tuhan mengizinkan corona? Coronavirus bukan datang dari Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Adalah supaya saudara dan saya, dalam tanda kutip, diistirahatkan oleh Tuhan. Saya ulangin, saudara. Saudara dan saya, dalam tanda kutip, direskan oleh Tuhan. Seperti Elia, ketika ada terjadi masa kekeringan, Tuhan setengah memaksa Elia untuk menyembunyikan diri di tepi sungai Kerit. Jadi Tuhan sedang mengereskan kita semua. Kalau saudara perhatikan sebetulnya seluruh dunia gara-gara lockdown ini, gara-gara lockdown ya, gara-gara corona, memang satu sisi terjadi virus, tapi kalau Bapak Ibu lihat, gara-gara banyak lockdown, berbagai bagian di belahan bumi itu menjadi bagus sekali. Kenapa? Karena polusi berkurang. Betul enggak, saudara? Karena polusi berkurang. Saya mendengar banyak cerita-cerita bagaimana di beberapa negara yang tadinya kemproh ya, saudara, ya kotor, itu gara-gara lockdown ini jadi bersih, bagus sekali. Orang itu bilang begini, bumi itu sedang diistirahatkan. Bumi itu sedang istirahat. Nah, saya percaya bukan cuma bumi yang beristirahat, tetapi banyak dari saudara dan saya sebetulnya kita tuh sedang dipaksa untuk istirahat sama Tuhan. Maksudnya gimana? Kalau saudara membaca di Perjanjian Lama, satu kali Adam itu sibuk mencari jodoh. Adam itu sibuk cari pasangan. Alkitab menuliskan dia tidak menemukan pasangan sampai akhirnya Tuhan membuat Adam tertidur. Kalau saudara lihat di kitab Kejadian, Tuhan membuat Adam tertidur. Berarti ada unsur kesengajaan dari Tuhan untuk menidurkan Adam. Waktu saya baca bahasa aslinya, kata membuat Adam tertidur, ternyata kata tidurnya bukan tidur ayam, saudara. Tetapi kata tidurnya adalah deep sleep. Deep sleep itu artinya tidur yang sangat dalam,
berarti benar-benar sampai iya, bukan cuman tidur-tidur ayam, kalau orang tidur ayam masih bisa dengar, masih bisa rada kadang kesadarannya masih bisa dibangkitkan dengan gampang. Tapi orang kalau udah deep sleep, ada ketokan pintu dengan keras juga belum tentu dengar. Nah, Alkitab menuliskan Tuhan membuat Adam itu tertidur dalam, deep sleep, tidur yang sangat dalam. Kenapa Tuhan memaksa Adam untuk tertidur? Karena Tuhan punya rencana. Nah, dengarkan saudara, kalau tahun ini gara-gara coronavirus, ada beberapa area pintu yang sepertinya ketutup buat saudara. Misalnya nih, tadi saya dengar di awal ngobrol sama Pak Kostiono, beliau cerita bagaimana juga dengan coronavirus ini, salah satu usaha yang mereka kerjakan yaitu roti, bakery, itu terpaksa harus ditutup karena kondisi COVID juga dan berbagai macam kendala sehingga drop drastis. Saudara percayalah bahwa kalaupun Tuhan mengizinkan ada pintu-pintu pekerjaan kita yang ditutup, tidak ada yang kebetulan. Tuhan ingin membuat saudara dan saya itu deep rest, deep sleep. Dalam kondisi deep sleep, benar-benar istirahat total. Benar-benar rest. Kata deep sleep, tidur total, itu berarti berbicara tentang seluruh kemampuan, seluruh seluruh potensi kita itu seperti di-challenge, seperti ditantang saudara, seperti diposisikan di sebuah keadaan di mana kemampuan saya kok nggak bisa berjalan seperti biasanya. Biasanya begini sukses, biasanya begini berjalan dengan baik, biasanya begini toko seperti ini, tapi sekarang kemampuan saya seperti kayak dinolkan semua, seperti kemampuan tuh kayak dalam tanda kutip seperti kayak dilumpuhkan. Nah, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saudara percayalah, masa COVID ini merupakan masa di mana Tuhan sedang mengizinkan untuk kita itu dipaksa untuk istirahat. Kenapa sih Tuhan maksa untuk diistirahatkan? Maksudnya termasuk pekerjaan-pekerjaan tertentu diistirahatkan, deep sleep, kayak lumpuh sudah kayak seperti mati. Kadang-kadang ada orang saking tidurnya sampai pulesnya minta ampun, sampai katanya orang tuh gini, tidur kok kayak orang mati. Nah, seperti itu saudara kondisi Adam waktu dibuat Tuhan tertidur, seperti mati saudara ya. Nah, Tuhan izinkan banyak dari area kehidupan kita yang untuk sekian waktu lamanya sempat Tuhan izinkan itu seperti lumpuh, seperti direskan, seperti potensi kita itu ditidurkan, seperti mati gitu ya saudara. Tapi bukan tanpa maksud, bukan karena Tuhan jahat. Nah, ini yang saya mau sharing pada teman-teman, kenapa kalau Tuhan izinkan kayak Pak Kusdiono ada usaha rotinya yang misalnya untuk saat ini sepertinya seperti dilumpuhkan, seperti dibuat tidur deep, yang seperti dimatikan, seperti ketutup. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain juga usahanya mulai drop drastis, seperti dilumpuhkan semuanya. Semua potensi kita sepertinya nggak jalan, semua potensi kita sepertinya nggak masuk dengan apa yang kita kerjakan. Nah, saya mau mengajak kita melihat di dalam satu kitab Kejadian. Kita lihat Bapak Ibu, kitab Kejadian. Saya tiba-tiba diingatkan Tuhan mengenai kitab Kejadian, pasal yang ke-5. Coba saudara melihat kitab Kejadian, pasal yang ke-5, saudara. Sudah dapat? Saya ajak melihat ayat yang ke-21, kitab Kejadian, pasal 5, ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Ayat 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok hidup selama 365 tahun. Dan Alkitab menuliskan begini. Nah, ini salah satu maksud Tuhan, teman-teman. Inilah keadaan di mana semua banyak dari kita mengalami pada certain point, pada area tertentu, pada titik tertentu, kita tuh seperti mandul, kita tuh seperti lumpuh, kita tuh seperti cuman kayak orang survive aja bertahan hidup,
menunggu keadaan berubah membaik. Tetapi ini yang Tuhan tunjukkan. Henokh hidup 65 tahun memperanakkan Metusalah dan hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Nah, waktu saya membaca dua ayat ini, terutama pada ayat yang ke-22, Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, bahasa aslinya ternyata bukan sekedar bergaul, tetapi bahasa aslinya itu selama 365 tahun, Henokh itu konsisten. Jadi ada penambahan kata yang tidak tercantum di ayat ini, yaitu konsisten bergaul dengan Tuhan. Saya ulangin, jadi selama 365 tahun, Henokh itu konsisten bergaul dengan Tuhan, konsisten nempel dengan Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan izinkan banyak area kita itu dilumpuhkan oleh Tuhan? Karena ini waktunya Tuhan itu lagi mau ngajarin saudara dan saya untuk benar-benar ini kesempatan di mana kalau saudara potensi saudara jalan, kalau misalnya kayak potensinya Adam itu jalan, Adam tidak pernah dibuat tidur, Adam pasti akan bingung terus cari pacar, istilahnya gitu. Adam akan bingung terus cari pasangan. Nah, saudara, Tuhan pada titik tertentu mengizinkan area-area pekerjaan kita dilumpuhkan, area-area karir kita dilumpuhkan atau di slow down, karena Tuhan mau saudara dan saya itu untuk mulai beralih ke satu tujuan yang lain, yaitu lebih gila lagi untuk membangun konsistensi bergaul dengan Tuhan. Lebih gila lagi untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara dengan posisi seperti itu, saudara tidak bisa lagi mengandalkan pada kekuatan. Selama ini Adam itu selalu mengandalkan kekuatannya untuk mencari pasangan. Nah, Tuhan terpaksa untuk melumpuhkan, sepertinya melumpuhkan kekuatannya Adam, dibuat tidur yang paling pules sekalian. Tuhan sepertinya melumpuhkan supaya Adam itu rest dengan Tuhan. Nah, Tuhan izinkan ini supaya saudara dan saya itu rest. Mengertilah bahwa Tuhan izinkan masa-masa COVID ini sebetulnya untuk kita itu slow down, saudara. Ibaratnya kalau mobil itu selama ini ngebut 100 km per jam atau lebih, Tuhan itu istilahnya itu ngomong gini, nak, di slow down dulu, dilambatin dulu kamu sama aku, nak. Kamu rest sama aku. Nah, kenapa Tuhan itu mau kita rest? Nah, nanti saya ceritakan dulu ya, saudara. Ini saya mau jujur sama teman-teman ya. Selama saya di Surabaya, selama saya masih ada di Indo, selama belum ada COVID ini, saya dalam 1 bulan itu pelayanan selama 1 bulan itu bisa sampai 80 kali khotbah di dalam 1 bulan. Itu selama saya di Indonesia. Bapak Ibu, tanpa saya tuh bermaksud untuk malu atau munafik, saya mau jujur bahwa apa adanya, selama ini walaupun saya tidak dalam tanda kutip tidak di-hire atau digaji oleh sebuah organisasi ataupun sebuah gereja, Tuhan memberikan, istilahnya memberikan berkat keuangan, itu adalah melalui pelayanan-pelayanan yang saya lakukan, melalui persembahan-persembahan kasih yang Tuhan berikan kepada saya. Selama ada di Surabaya, selama pelayanan 80 kali dalam 1 bulan, itu yang terjadi. Detik saya masuk di dalam lockdown di Perth, saudara. Walaupun tidak di Perth sekalipun, misalnya saya balik di Indo pun, saudara, tetap gara-gara COVID ini juga, saudara bayangkan, kalau ada orang yang paling kehilangan, dalam tanda kutip kehilangan pekerjaan, itu bukan hanya Pak Kusdiono yang tutup rotinya ya, ibaratnya gitu ya. Tetapi sejak mulai bulan Maret di lockdown di Australia, Pak Kusdiono tadi cerita, PD tutup, gereja tutup, ya kan? PD tutup, gereja tutup. Saudara, dari bulan Maret sampai beberapa bulan, terus terang saya tidak ada lagi persembahan kasih. Tidak ada lagi persembahan kasih. Nah, kalau ada orang yang dibilang langsung ke PHK, mungkin bahasa kasarnya ke PHK, itulah saya contohnya. Ya, itulah saya contohnya, saudara ya, ke PHK. Nah, Tuhan izinkan itu dilumpuhkan, sekaligus apa?
waktu saya selama di Indonesia, pelayanan 80 khotbah di dalam 1 bulan, saya harus berjujur terus terang sama Bapak Ibu, waktu bergaul dengan Tuhan pasti sangat-sangat minimal, sangat minimal. Karena pagi bangun nyiapin anak-anak, terus pelayanan sampai malam, kapan waktu doanya? Waktu doanya di perjalanan, waktu doanya barengan di PD dan di gereja, waktu doanya ketika malam cuman sebentar, langsung kelelahan dan tidur. Kalau saya boleh jujur ya, itu semua akhirnya hubungan pribadi dengan Tuhan minus banget. Saya melihat bahwa akibat dari semua corona ini, banyak dari saudara dan saya dipaksa oleh Tuhan untuk rest dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan untuk rest, Tuhan itu bukan Tuhan yang sekedar melakukan sesuatu lalu anaknya itu tidak dikasih apa-apa. Dia adalah Bapak yang baik dan sempurna. Amin, saudara. Kalau Tuhan izinkan saudara dan saya untuk rest, ini yang saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu. Siapkan diri ya, saya akan tunjukkan kenapa sebetulnya Tuhan izinkan kita untuk dipaksa untuk rest. Saya ajak kita lihat. Nah, kalau saudara bawa kertas di depan saudara, saudara bisa ikut hitung-hitungan sama saya. Lihat saudara, ayat yang ke-25. Jadi tadi kita lihat ya, Henok itu punya anak namanya Metusalah. Oke, namanya Metusalah. Kalau dipenggal kata-katanya metue salah ya saudara ya. Metu salah ini saudara. Tapi ternyata metu salah ini hidupnya benar saudara. Metue tok salah ya saudara, tapi hidupnya benar. Jadi saudara mungkin kelihatannya metue salah, tetapi di dalam Tuhan pasti ada yang benar ya toh. Di dalam Tuhan tidak ada yang salah. Semua pasti ada maksud baik. Coba saudara lihat pelan-pelan ya. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lameh. Jadi Metusalah punya anak namanya Lameh, dan ketika dia punya anak Lameh itu umurnya 187. Ayat 26, coba kita lihat pelan-pelan. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Saya ulangin, Metusalah masih hidup 782 tahun. 782 tahun. Setelah ia memperanakkan Lameh. Berarti umur Metusalah berapa Bapak Ibu? 187 dia punya anak Lameh, terus 782 tahun dia masih hidup sejak memperanakkan Lameh. Jadi 782 ditambah 187. Betul ya? Hasilnya ada di ayat 27, Bapak Ibu. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Jadi umurnya Metusalah 969 tahun. Sampai di sini dulu. Saudara, Anda mungkin tidak pernah tahu apa arti nama Metusalah. Saya menemukan ya sejak banyak istilahnya istirahat nih ya. Saya menemukan bahwa nama Metusalah ternyata punya beberapa arti. Ternyata kalau di Alkitab tidak dijelaskan, saudara saya menemukan di kalangan orang Yahudi itu ada beberapa kitab selain kitab Taurat. Jadi ya, selain kitab Taurat. Arti nama Metusalah sendiri, Metusalah itu artinya namanya adalah the sword man. The sword man itu apa artinya? Manusia pedang. Nah, manusia pedang. Arti nama Metusalah. Pengertian yang lain dia diumpamakan seperti dart. Saudara tahu dart? Dart itu mainan yang bundar terus kita melempar ini loh saudara. Terus kita berlomba untuk sampai tepat yang lingkaran yang paling dalam. Nah, itu permainan dart. Nama Metusalah itu artinya itu atau swordman. Jadi menggambarkan ketajaman. Ternyata di kalangan orang Yahudi, selain kitab Taurat, itu ada yang namanya kitab-kitab lain. Antara lain adalah kitab Talmud. Nah, kitab Talmud ini merupakan kitab
istilahnya gini, kitab sejarah rakyat Yahudi. Nah, seringkali banyak data-data atau informasi mengenai tradisi kehidupan orang Yahudi, termasuk dari Perjanjian Lama. Jadi di situ di kitab Talmud itu banyak sekali diceritakan. Nah, ada lagi saya baru ngerti, ada juga di kalangan orang Yahudi salah satu kitab yang dihormati oleh mereka namanya Kitab Henokh. Kitab Henokh. Nah, dari Kitab Henokh inilah saya mendapatkan penemuan bahwa ternyata nama Metusalah di kalangan mereka punya pengertian begini. Pada waktu dia mati, dunia dihakimi. Saya ulangin. Nama Metusalah punya arti, pada waktu dia mati, dunia akan dihakimi. Nah, sekarang saya akan lihat, betulkah pada waktu Metusalah mati, dunia dihakimi? Metusalah mati di usia 900, berapa saudara? 969 ya. Sekarang saya ajak Anda lihat ayat 28. Nah, ini saudara boleh hitung ya. Ayat 28. Setelah Lameh hidup 182 tahun, dia memperanakkan seorang anak laki-laki. Jadi setelah Lameh hidup 182 tahun, dia memperanakkan laki-laki dan memberikan nama Nuh. Oke ya, berikan nama Nuh. Sekarang kita lihat Kejadian 7 ayat 6. Nah, coba ya. Tadi Lameh punya Nuh itu umur 182 tahun. Metusalah matinya umur 969. Jadi kita ngitungnya gini. Metusalah waktu punya anak Lameh itu umur 187. Umur 187. Lameh punya anak Nuh umur 182. Jadi cara nambahnya gitu. Lameh punya anak Nuh 182. Oke, sekarang kita lihat ayat yang ke-6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Coba sekarang saudara tambahkan, Nuh umurnya 600 tahun ketika air bah datang. Berarti, saya ngitungnya gini, Metusalah punya Lameh 187. Waktu Lameh umur 182, Nuh lahir. Jadi saya tambahkan 187 plus 182. Lalu Nuh waktu terjadi bah, Nuh umur 600. Jadi saya tambahkan 600. 600 tambah 182 tambah 187, totalnya adalah 969. Jadi persis ketika Metusalah mati, air bah datang. Apa yang saya maksud dengan seperti ini? Saudara dengarkan baik-baik. Kenapa Tuhan ingin istirahatkan Adam? Kenapa Tuhan memaksa untuk Elia rest? Kenapa Tuhan memaksa saudara dan saya untuk seperti dilumpuhkan supaya kita mengambil waktu untuk lebih gila lagi mencari Tuhan dengan kesungguhan? Dengarkan baik-baik. Karena pada masa-masa kita rest, Tuhan akan membukakan banyak vision, banyak visi buat saudara dan saya untuk ke depan. Henokh konsisten bergaul dengan Allah. Disitulah dia bisa memberikan nama anaknya. Waktu engkau mati, engkau akan melihat dunia akan dihakimi. Jadi waktu anak ini mati nanti, dunia akan masuk dalam penghakiman. Bagaimana Henokh bisa memberi nama Metusalah, di mana kejadiannya baru 969 tahun kemudian. Bapak Ibu dengarkan, kondisi COVID ini baru awal. Ke depan akan banyak hal-hal yang ada di luar dugaan saudara dan saya, di mana engkau tidak bisa lagi bahasa kasarnya gini, engkau tidak bisa jaga tidak bisa jaga manusia, engkau tidak bisa jaga pola-pola atau cara yang sudah biasa engkau lakukan. Ini waktunya, manfaatkan betul masa-masa rest ini dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin menyingkapkan kepada teman-teman ide-ide, visi-visi pekerjaan yang baru
yang harus engkau persiapkan untuk menghadapi kondisi sukar ke depan, untuk menghadapi kondisi yang tidak mudah ke depan. Saudara, banyak orang yang tahu tentang khotbah saya di YouTube. Tapi saya mau share lagi di tempat ini, barangkali banyak teman-teman yang belum tahu. Pada waktu saya mendapatkan message Tuhan mengenai Elia di Sungai Kerit, lalu saya sempat berbagi kepada PD Abalov juga, bahwa saya berkata begini, walaupun nanti akan terjadi masa sukar, tapi dengarkan baik-baik, ada sekelompok anak-anak Tuhan yang akan dipelihara oleh Tuhan seperti Elia. Ada sekelompok anak-anak Tuhan, walaupun mereka seperti dilumpuhkan kondisinya, mereka akan dipelihara oleh Tuhan, seperti masa-masa Elia dipelihara oleh burung gagak. Dengan daging dan roti yang tidak main-main dipersiapkan oleh Tuhan, dikasih bukan abal-abal loh pemeliharaan Tuhan, tapi sempurna bahkan berlimpah. Saya percaya Tuhan mengizinkan saudara dilumpuhkan di beberapa area, supaya saudara itu rest dengan Tuhan. Tetapi percayalah kalau Tuhan izinkan dilumpuhkan, Dia Tuhan yang tetap bertanggung jawab untuk memelihara saudara selama masa-masa kelumpuhan itu. Bagaimana Dia memelihara? Dia sanggup mengirimkan burung gagak. Dia sanggup mendatangkan air lewat Sungai Kerit. Yang saya pernah cerita, Sungai Kerit ini aneh, saudara. Masa airnya tidak mengalir keluar? Buktinya apa tidak mengalir keluar? Buktinya wanita, janda yang ditemui Elia sampai kekurangan. Berarti kan dia tidak menikmati air dari Sungai Kerit. Lah air Sungai Kerit mengalir kemana ke orang-orang tidak tahu. Berarti dugaan saya Tuhan istilahnya ngelok pemeliharaan Elia di Sungai Kerit. Karena pemeliharaan Tuhan buat Elia adalah seperti eksklusif sekali. Saya tetap percaya akan ada orang-orang yang kalau engkau sungguh-sungguh di masa kelumpuhan ini, engkau sungguh-sungguh konsisten bergaul dengan Allahmu, ada pemeliharaan eksklusif yang Tuhan akan lakukan buat saudara. Kalau Pak Kusdiono cerita, usahanya Pak Kusdiono sekarang sudah mulai kembali normal. Saya tetap percaya itu juga merupakan rangkaian pemeliharaan Tuhan, Pak. Karena buktinya banyak orang juga mengeluh mereka habis-habisan, mereka hancur, mereka terjun bebas. Tetapi kalau ada di antara saudara sampai hari ini tidak terjun bebas, saudara masih bisa bilang, tidak tahu ada cara Tuhan memelihara. Itu yang saya bilang, ada pemeliharaan Tuhan yang Tuhan kasih buat saudara, yang belum tentu orang lain itu nerima. Kalau Tuhan izinkan semua coronavirus ini terjadi, ingat ada satu maksud Tuhan. Saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk dilumpuhkan di area-area tertentu supaya kita konsisten untuk bergaul dengan Tuhan. Dan selama kita konsisten bergaul dengan Tuhan, Tuhan tetap tidak akan tinggalkan saudara dan saya. Akan ada pemeliharaan Tuhan yang Tuhan di mana tanggung jawab untuk kita. Tuhan akan tanggung jawab untuk Elia. Tuhan tanggung jawab untuk saudara dan saya. Tapi kalau Tuhan paksa saudara dan saya dilumpuhkan untuk istirahat, dengarkan baik-baik. Karena masa-masa sulit masih akan berlanjut ke depan. Dan Tuhan mau menyingkapkan banyak rahasia, visi, ide baru baik mengenai bisnis maupun kerjaan saudara untuk mempersiapkan ke depan. Saudara dengarkan, waktu akhir tahun 2019 dan awal tahun kita mulai memasuki ini, saya mendengarkan seorang pendeta berkhotbah dari India. Dan ternyata khotbahnya ini tahun 2012, Bapak Ibu. Pendeta Nabi dari India, khotbahnya tahun 2012. Dan dia khotbahnya begini, saya kaget karena mirip dengan apa yang saya terima dari Tuhan. Dia bilang begini, saya melihat, ini tahun 2012, dia melihatnya itu tahun 2012. Saya tuh melihat nanti tahun 2020 itu akan terjadi masa musim lembu kurus, katanya begitu. Dia bilang memasuki awal tahun 2020 akan terjadi masa lembu kurus. Dengarkan, tidak selesai sampai di situ. Saudara tahu lembu kurus, satu-satunya penglihatan tentang lembu kurus adalah kisah Yusuf dan Firaun tentang lembu kurus. Kita tahulah artinya lembu kurus berarti kondisi yang tidak gampang ya, secara finansial, secara ekonomi. Masa-masa lembu kurus akan terjadi. Dia bilang begitu. Terus kemudian masa lembu kurus ini belum berhenti sampai di situ, akan dilanjutkan lagi dengan masa lembu berdarah.
Setelah lembu berdarah, masih akan dilanjutkan lagi dengan masa-masa lembu sekarat. Saudara kalau dengar orang dapat penglihatan gini ya nggak usah bingung, pasti artinya serem ya kan. Dari lembu kurus ke berdarah itu kan tambah parah. Dari lembu berdarah ke lembu sekarat itu kan tambah parah lagi. Nah, saudara-saudara tidak harus mempercayai ini. Tetapi apa salahnya kalau kita itu mempersiapkan diri gitu loh. Kalau kita mempersiapkan diri kan bagus gitu loh. Kalau tidak terjadi ya puji Tuhan, doa saya itu tidak terjadi. Amin. Doa saudara dan saya pasti ingin keadaan tambah baik, bukan keadaan tambah buruk. Nah, lalu dia cerita, dan masa dari lembu kurus sampai lembu mati ini akan memakan waktu sekitar 20 tahun. Berarti kalau dihitung dari 2020 berarti sampai 2040 Bapak Ibu. Nah, kalau sampai 2040 tambah soro, bahasanya orang Jawa tambah soro. Nah, terus piye? Gimana? Tapi gini loh Bapak Ibu, saya terus dia bilang begini, ini yang saya kaget, dia bilang begini, sekalipun selama 20 tahun itu terjadi masa yang tambah lama tambah turun, tetapi tetap ada sekelompok anak-anak Tuhan yang akan mengalami pembedaan, yang akan mengalami pemeliharaan surga yang luar biasa. Berarti lagi-lagi dia cerita soal itu, persis seperti kejadian Elia di Sungai Kerit. Yang lain kekeringan, tetapi ada orang-orang tertentu yang dipaksa oleh Tuhan memang harus masuk ke Sungai Kerit. Saudara tahu artinya Kerit? Kerit itu artinya menyendiri dengan Tuhan. Nama Kerit itu artinya dipisahkan dengan Tuhan. Dipisahkan untuk menyendiri dengan Tuhan. Jadi saudara tangkap dengan sungguh-sungguh malam hari ini. Saudara, keadaan ini masih belum berubah. Cepat-cepatlah untuk konsisten bergaul karib dengan Tuhan. Banyaklah semakin menyediakan waktu lebih gila lagi. Karena saudara dan saya harus menyadari sekarang ini banyak kantor, usaha ditutup. Ya karena kondisi jadi jam-jam kerja dikurangi, mulai bekerja dari rumah. Manfaatkan sungguh waktu-waktu ini untuk mencari Tuhan dengan lebih dahsyat lagi dengan segenap hati, saudara. Karena Tuhan akan membukakan visi-visi atau ide-ide. Nah, saya ambil contoh Pak Kusyono tadi kita beralih ke akhirnya ke online. Ke online. Saya nggak tahu apapun yang Tuhan bisa keluarkan ide, Pak. Karena itu saya cuma mau ngomong begini, manfaatkan sungguh waktu-waktu ini, saudara, supaya benar-benar akan terjadi saudara itu mendapatkan hikmat, mendapatkan visi dari Tuhan, sama seperti ketika Ishak di tanah kering. Nah, ini Tuhan memberi hikmatnya mengenai Ishak di tanah kering. Saudara, kalau saudara baca Ishak di tanah kering, Ishak itu saudara tahu cerita Ishak di tanah kering ya, dalam Kejadian 26. Ishak itu latar belakangnya bukan petani, tapi peternak. Karena bapaknya Ishak, Abraham, itu peternak, ternaknya sangat banyak. Terus pertanyaan saya gini, mikir enggak kita saudara, kenapa Ishak itu nabur di tanah kering? Karena itu tok sing terpaksa dia lakukan, karena enggak ada sing lain. Loh kenapa enggak ada sing lain? Bukankah dia itu anak tunggal? Warisan Abraham sak gitu akene itu loh. Kan dikasih no Ishak. Nah terus kemana warisannya? Saya nggak tahu, saudara. Berarti gini, kemungkinan warisannya cukup banyak juga yang tersita, saudara, karena kondisi kekeringan. Karena kondisi kekeringan. Jadi kondisi kekeringan di dalam Kejadian 26 itu bukan 1 tahun. Karena Alkitab menuliskan masa kekeringan yang sangat panjang. Sangat panjang berapa tahun? Alkitab tidak menuliskan sangat panjang itu berapa tahun. Berarti asumsi saya, ini asumsi saya ya saudara, bisa salah, tapi asumsi saya berarti selama masa kekeringan yang sangat panjang, Ishak itu memakai dari warisan bapaknya untuk bertahan hidup. Sampai satu titik, dia tidak bisa lagi, dia sampai satu titik entah apa yang terjadi, pokoknya dia terpaksa menabur di tanah yang kering. Sudah jelas tanahnya itu bukan tanah yang berpotensi, tanah yang tidak punya prospek, tetapi Ishak tetap nabur di tanah kering. Kenapa? Ya, saya percaya ketika masa-masa kekeringan seperti itu, di tengah dia banyak bergaul dengan Tuhan, Tuhan seperti tiba-tiba menaruhkan sesuatu di hatinya, wis taburono mari tanah ini.
Mungkin logikanya bilang, Tuhan, mana mungkin tumbuh, mana mungkin bisa tumbuh karena ini kering. Tetapi karena mungkin Ishak itu bergaul karib dengan Tuhan, bisa aja itu dorongan simple yang dia rasakan, dia melangkah aja. Dan Alkitab menuliskan dalam 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, dia panen 100 kali lipat. Tidak ada company yang bisa BEP 100 kali lipat, kecuali PT-nya Ishak Corporation, saudara. Dengarkan baik-baik, masa-masa ini mendekatlah sungguh-sungguh dengan Tuhan Bapak Ibu. Jangan menutup diri ketika Tuhan mulai membukakan dan menuntun saudara kepada visi-visi dan potensi-potensi atau peluang-peluang baru yang kelihatannya secara prospek itu sudah kering dan tidak mungkin. Karena bagian memberkati itu adalah bagian Tuhan. Bagian saudara adalah saudara konsisten melekat dengan Tuhan dan saudara melakukan apa yang saudara bisa. Bagian Tuhan adalah dia akan memberkati benih-benih yang ditabur di tanah kering itu menjadi panenan 100 kali lipat. Amin Bapak Ibu, manfaatkan waktu sungguh-sungguh karena Tuhan akan membukakan dan menyingkapkan ide-ide kepada Bapak Ibu, vision-vision untuk mempersiapkan saudara pada masa-masa yang ke depan. Sehingga pekerjaan yang saudara lakukan saat ini bukan saja bisa mendapatkan hasil untuk makan, cukup untuk makan. Tetapi saya terlalu percaya, saudara Tuhan mau memberkati saudara lebih lagi, supaya saudara juga bisa memberkati banyak orang. Saudara akan dibangkitkan menjadi Yusuf-Yusuf. Yusuf itu dimunculkan pada musim kering, saudara. Tuhan mau membangkitkan saudara menjadi Yusuf-Yusuf yang bisa memberi makan banyak orang. Gitu loh, saudara. Itu yang saya percaya Tuhan akan lakukan. Amin. Jadi saudara, saya mau tambahkan satu lagi. Dalam perjalanan 12 suku bangsa Israel, ada salah satu suku yang sangat hebat. Dan suku ini ada 3 suku, di mana kalau orang Israel itu bergerak, saudara, saudara ingat dulu zamannya Musa, setiap kali orang Israel itu harus pindah-pindah, mengikuti tuntunan tiang awan dan tiang api. Saudara, ini saatnya saudara mengikuti tuntunan tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan mengarahkan saudara, mulailah nabur di tanah kering, menaburlah. Kalau tiang awan mulai menuntun saudara untuk memulai sesuatu kesempatan yang baru, walaupun kelihatan sepele seperti yang dilakukan Pak Andi Pongo tadi tentang kuliner itu, apapun Tuhan bisa lepaskan blessing-nya. Nah, saya cuma mau ngomong begini, salah satu suku, ada 3 suku yang ditaruh Tuhan pada posisi terdepan. Suku pertama adalah Yehuda, puji-pujian. Suku yang kedua adalah Isakar. Suku yang ketiga adalah Sebulon. Nah, mari saya katakan, suku Yehuda tidak kebetulan suku yang ditaruh oleh Tuhan paling depan adalah suku puji-pujian. The praise. Saudara, mari banyak kita melekat, mari banyak kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita banyak menempel dengan Tuhan. Suku yang kedua adalah yang namanya Isakar. Saudara tahu kelebihannya suku Isakar? Alkitab menuliskan, suku Isakar ini mempunyai kemampuan mengerti waktunya Tuhan. Suku Isakar ini tahu kapan harus bergerak, kapan harus diem. Kapan harus invest, kapan harus menahan invest. Kapan harus buka pabrik baru, kapan harus nutup. Kapan harus melebarkan sayap, kapan harus tenang dulu. Suku ini tahu siapa pemimpin yang bakalan maju, siapa yang bakalan pemimpin yang turun. Saudara, suku Isakar ini tahu kapan perang, kapan harus bergerak, kapan harus istirahat. Dan suku Isakar juga tahu bisnis apa yang harus dikerjakan, peluang apa yang harus diambil. Ketika kita banyak nempel dengan hadirat Tuhan, ketika kita banyak masuk dalam Shekinah Glory, Tuhan akan memberikan kemampuan suku Isakar kepada teman-teman. Kemampuan untuk bisa mengerti bergeraknya Tuhan. Kapan waktunya beli emas, perlu enggak beli emas, kapan waktunya jual emas, dan sebagainya. Hal-hal simpel seperti itu. Dan saudara tahu suku ketiga yang ditaruh Tuhan di barisan depan. Jadi ada 2 suku paling kaya di dalam 12 sukunya orang Israel. Salah satu paling kaya adalah Sebulon. Dan suku kaya yang lain adalah Isakar. Kalau kita bisa bergerak kayak Isakar, Bapak Ibu, Anda bisa menghindari kekalahan-kekalahan yang tidak perlu.
Saudara tahu suku Isakar ini adalah salah satu ceritanya adalah ini. Ketika zaman dulu pemimpin wanita tidak boleh maju, tidak tidak bagus seorang pemimpin perempuan itu maju jadi pemimpin. Ada suku Isakar ini yang berani mendukung yang namanya Deborah untuk menjadi hakim. Kenapa dia berani mendukung? Karena dia tahu Tuhan memang mengurapi Deborah. Pada waktu Saul, Tuhan bilang, aku telah memilih orang yang lain, yaitu Daud. Satu-satunya suku yang kompak mendukung Daud, itu adalah Isakar. Kenapa? Karena orang Isakar tahu kapan waktunya pergantian pemimpin dan siapa pemimpin yang akan dinaikkan Tuhan. Saudara, ini suku Isakar, suku yang kedua. Dan suku Sebulon, ini suku yang termasuk suku yang sangat kaya dari 12 suku. Suku Sebulon ini sukanya nempel sama suku Isakar. Mungkin karena itu kali ya, saudara, suku Sebulon itu sangat kaya. Suku Sebulon pada waktu itu pekerjaannya trading kelautan. Jadi semua yang berbau kelautan, mungkin ekspor-impor ikan, kayak gitu ya, saudara. Marin, jadi businessman marin, businessman kelautan. Itu Sebulon. Sugih, kayanya luar biasa. Dan Sebulon ini ternyata suka memberi. Hampir di semua tempat yang didatangi dan dilewati orang Israel selalu ada data pemberian-pemberian dari suku Sebulon. Nah, saudara, Anda dengarkan baik-baik. Ketika kita banyak nempel dengan Tuhan, Allahmu akan membukakan dan menyingkapkan banyak pewahyuan-pewahyuan baru. Tuhan akan mengajarin saudara, mengarahkan saudara, menuntun saudara. Di mana saudara itu tidak bisa lagi ngandalkan ngandalkan orang. Kadang-kadang orang bilang, kapan hari saya ditanya orang, Bu, kira-kira bisnis apa ya yang bisa jalan untuk masa-masa seperti ini? Saudara-saudara perlu untuk pengurapan dan kemampuan suku Isakar ini. Ketika saudara banyak nempel dalam pujian penyembahan, saya terlalu percaya Tuhan akan menyingkapkan vision-vision seperti kepada Henok. Sampai akhirnya Henok itu tahu apa yang akan terjadi kepada anaknya 969 tahun kemudian. Ini yang Tuhan akan lakukan. Tuhan akan memberikan. Mungkin saudara bilang, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan, Bu. Tetapi ketika saudara konsisten melekat dengan Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk bisa mengkomunikasikan sesuatu kepada saudara. Tanpa saudara sadari, tiba-tiba saudara bisa digiring, ini nak ada peluang baru masuk ondek sini. Saudara tiba-tiba bisa digiring ke sini, saudara bisa digiring ke sini, saudara bisa digiring ke sini. Amin, saudara. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Percayalah, setelah kita banyak melekat dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan pimpinan dan instruksinya. Berkat Sebulon itu adalah bonus. Berkat Sebulon itu adalah bonus. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Percayalah saudara, Tuhan akan membawa pemeliharaan pada saudara. Kalau saudara bisa masuk sungguh-sungguh, kalau saudara sekarang bisa mengerti ini loh movement yang lagi Tuhan kerjakan. Kalau saudara tidak ngeresponi, sayang sekali. Tuhan memaksa semuanya ini supaya kita rest. Tapi kalau isinya kita tambah panik, kita cuma sumpek, kita banyak dengan makan hati dan kepahitan, kita sedang melewatkan momen ini. Manfaatkan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dalam kesungguhan. Tuhan akan menyingkapkan ide-ide bisnis yang baru. Tuhan akan menyingkapkan strategi-strategi, vision-vision yang harus saudara siapkan untuk saudara, untuk anak-anak, untuk semua keluarga saudara. Dan pada akhirnya, ketika kita bisa konsisten istirahat bergaul dengan Tuhan seperti Henok, saya terlalu percaya bukan hanya Henok, sampai anak cucu pun akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya terlalu yakin mau masa kesusahan nanti beneran kata nubuatan pendeta India ini kalau benar 20 tahun, saya tetap beriman dan tetap percaya anak cucu kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan 20 tahun ini. Amin. Saudara, Anda teman-teman yang dari Rock pasti pernah dengar kesaksian dan khotbah saya. Bagaimana kalau yang di atas, yaitu orang tua, kita sungguh-sungguh mendekat dengan Tuhan. Mazmur 112 mengatakan, anak cucunya akan diberkati. Anak cucunya akan dipelihara. Amin. Bagaimana anak cucu kita dipelihara? Kalau orang tuanya tidak dipelihara. Tuhan akan memelihara orang tuanya, supaya anak cucunya juga ikut terpelihara. Amin, saudara.
Ini momen nggak usah berharap sama orang. Saya dengar kesaksian Ibu Rosa tadi, saya dulu juga ngalamin begitu, Ibu. Ini waktunya kita nggak usah mengandalkan orang. Maksudnya jangan berharap pada belas kasih atau jangan berharap pada bantuan orang. Kita akan tambah kecewa. Jangan kita mengecilkan kemampuan Tuhan. Tuhan bisa mengirimkan air tanpa perlu mendatangkan hujan. Bagaimana bisa Ishak mendapatkan panenan, sedangkan hujan belum pernah datang? Kering tanah, tidak ada air sedikit pun. Tuhan bisa memunculkan panenan tanpa air. Amin. Tuhan bisa mendatangkan berkat pada Bapak Ibu tanpa harus melewati toko saudara. Amin. Tanpa harus melewati bidang karir saudara. Pikiran kita, logikanya, saya kalau mau dapat air harus hujan, Bu. Saya supaya panen tanaman, ya harus tanahnya subur dong. Sama ada air. Kalau enggak subur, enggak ada air, ya enggak bisa. Tuhan melihatkan kepada kita melalui Kejadian 26. Air enggak ada. Tanah enggak memenuhi syarat. Tuhan bisa bikin panen 100 kali lipat. Ini yang Tuhan mau buat pada masa tahun-tahun ke depan ini, Bapak Ibu. Karena itu yang pertama yang harus Bapak Ibu prioritaskan. Please, please. Saya sangat yakin kalau Anda konsisten bergaul dengan Tuhan seperti Henokh, sudahlah, bagian yang lain itu akan menjadi bonus. Bagian yang lain itu akan menjadi bonus. Ini pesan buat kita semuanya. Ayo Bapak Ibu, saya turun banyak. Kenapa? Karena jujur saya ini komitmen, memang ini masa-masa seperti ini saya sungguh-sungguh komitmen. Saya puasa hampir setiap hari Bapak Ibu. Jadi saya timbangan turun 5 kilo itu beberapa minggu lalu Pak Gus. Sekarang saya nggak tahu, saya nggak mau nimbang. Cuman beberapa teman bilang saya kok tambah cowong yang di sini. Tapi mungkin kalau yang di kamera rada cembung. Jadi katanya kok tambah bunder. Padahal sebetulnya berat badan turun terus. Saya nggak mau pusing soal turun berat badan karena saya mau memanfaatkan waktu ini. Tuhan itu cuma ingatkan konsisten, nak, bergaul dengan Tuhan, konsisten bergaul dengan Tuhan. Ini yang saya yakini Bapak Ibu, Tuhan akan menurunkan pengurapan seperti istilahnya kemampuan seperti Isakar, saudara. Kita diberi visi-visi, bahkan kita tidak ngerti suara Tuhan pun kita akan digiring. Kita akan digiring, sini loh nak, sini loh nak. Kayak embek digiring gitu loh. Kayak domba itu kan hempen ya, domba itu lah bodoh sih. Tapi digiring, sini ayo ke kiri. Saudara nanti akan melihat begitu. Ketika kita tuh rest dengan Tuhan, kita tuh tidak sadar, walah Tuhan giring ke sini toh. Walah Tuhan giring ke sini kan. Walaupun kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menggiring kita ke tempat yang berpadang rumput yang hijau. Amin, saudara. Tanam dengan baik-baik, dan saya berdoa ini akan menjadi sungguh-sungguh rema buat kita semua, buat teman-teman, dan saya berdoa sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa sebentar, Bapak Ibu. Saya melihat banyak teman-teman di ruangan Zoom ini, sungguh saya melihat Pak Andrew. Tuhan melihat kerinduan hatimu. Masuklah dalam restku, kata Tuhan. Apa yang kemarin buntu, apa yang kering gersang. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Tuhan bisa mendatangkan panenan tanpa melalui apapun. Tanpa melalui media apapun. Tidak ada media orang. Tidak ada media tanah. Tidak ada media air. Tuhan bisa menumbuhkan panenan 100 kali lipat. Saya melihat Tuhan akan melakukan banyak perkara yang indah dalam hidup Pak Andrew. Juga Pak Luka. Saya melihat Bapak yang ada di, saya tidak tahu nama Bapak, di sini saya cuma membaca Galaxy S8 ya. Saya tidak tahu nama Bapak. Tapi Tuhan akan melakukan hal yang ajaib juga dalam kehidupan Bapak. Tuhan belum berhenti, Pak. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, Dia belum selesai. Dia akan bawa kita lebih jauh. Tuhan akan buat juga Pak Daniel
Engkau melayani Tuhan, lihat Tuhan tidak pernah hutang. Saya tidak tahu. Saya melihat Tuhan akan memberikan kepadamu sebuah aset baru. Saya tidak tahu aset apa, Bapak. Bagimu, bagi manusia, mustahil. Tapi tidak ada yang bagi Tuhan. Aku berdoa juga buat semua teman-teman di Zoom ini. Pak Gustiono, Tuhan akan siapkan visi baru, Pak. Terutama untuk melalui anak-anakmu. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan memprepare anak-anakmu, Pak. Akan dibuat luar biasa. Tuhan memprepare anak-anak Bapak. Saya tidak tahu apa. Mereka tidak harus menunggu sampai lulus, Pak. Mereka akan mengerjakan bisnis mereka. Mereka akan mempunyai satu usaha. Saya cuma melihat itu. Buka hati, buka telinga, buka mata. Untuk bisa menangkap pimpinan-pimpinan Tuhan. Di dalam apa strategi yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kalian. Bapak, aku berdoa memberkati semua anak-anakmu. Saya melihat Tuhan akan melakukan sesuatu juga buat Pak Rudi. Pak Rudia, saya melihat Tuhan akan melakukan buat Pak Hendra. Dengarkan. Mungkin kau cuma melihat seperti mepet-mepet semuanya. Tapi dengarkan. Saya melihat engkau akan baca, perhatikan baik-baik. Pak Hendra, Pak Rudi, ini yang saya tangkap. Salah satu berkat dari Isakar, dia adalah mendapatkan harta terpendam di pasir. Saudara tahu artinya harta terpendam di pasir? Harta terpendam di pasir itu adalah bergerak. Kalau ada harta yang dipendam di pasir, kita tuh sulit untuk mencari lagi. Karena apa? Karena pasir itu gerak. Tapi Tuhan katakan, artinya apa? Yang hampir impossible. Kau akan terima itu. Ayo masuk lebih gila. Masuk lebih gila bukan supaya dapat harta. Masuk lebih gila lagi. Karena kita sadar, tanpa Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan katakan buat Pak Inyo, kau tangkap ini. Kau tangkap sesuatu. Tuhan persiapkan untuk engkau menjadi Sebulon. Siapkan dirimu. Seperti Sebulon. Tuhan akan membukakan itu bagi engkau. Sebulon. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur. Buat semua teman-teman yang hari ini. Saya juga berdoa buat Pak Rudi Timothy. Dengarkan. Kau juga akan melihat setiap apa yang kau lakukan untuk Tuhan. Sekalipun dengan sederhana. Tuhan akan memberkati, membayar, dan Tuhan tidak pernah berhutang. Saya melihat 3, angka 3 buat Pak Rudi Timothy, saya nggak tahu apa artinya. Entah 3 bulan, entah 3 minggu, atau 3 peluang, saya nggak tahu Pak. Saya cuma melihat itu tiba-tiba dimunculkan oleh Tuhan. Dan saya berdoa juga Tuhan buat Pak Robert. Bapak, engkau akan melihat hambamu ini banyak menolong. Engkau menolong banyak orang. Bahkan kau seringkali tidak hitung-hitungan. Tuhan tidak pernah tutup mata Pak Robert. Engkau akan melihat. Tuhan akan memelihara engkau dan seisi rumahmu. Tuhan akan memelihara engkau. Seperti Tuhan memelihara Henok dan keluarganya. Seperti Tuhan memelihara Elia. Terima kasih Bapa. Biarlah malam ini firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Firman-Mu sungguh boleh menjadi kekuatan buat kami. Tuhan berkata buat Pak Weliho, bersiaplah Pak Weli. Saya nggak tahu. Tuhan akan siapkan juga Bapak untuk sesuatu yang lebih besar. Saudara, ini yang saya tangkap. Waktu Elia keluar dari sungai Kerit, pengurapan Elia double porsi. Dan Elia dipercaya dengan hal-hal besar, yaitu kejadian di mana dia membunuh nabi-nabi Baal. Perkara yang dahsyat. Ingat, ketika saudara sungguh seperti Henok konsisten, engkau bukan hanya menerima pimpinan dan dorongan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan tunjukkan. Engkau akan menerima blessing-blessing seperti Sebulon. Engkau akan melihat seperti Elia, bahwa keluar dari sungai Kerit, engkau akan 2 kali lebih dahsyat. Tuhan akan mempercayai engkau kepada hal-hal yang lebih besar lagi. Bapakku berdoa, engkau memberkati. Tuhan juga akan pakai Anda Pak Peter untuk Tuhan akan melepaskan. Saya melihat Tuhan akan melepaskan. Saya tidak tahu Bapak apa yang Tuhan akan lepaskan. Tapi saya cuma melihat seperti
kain berwarna pelangi. Tuhan berkata, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan genapi dan Tuhan akan tepati. Engkau akan melihat itu, Pak. Dalam 1 tahun ini, Tuhan akan melakukan sesuatu buat pekerjaan Bapak. Saya tidak tahu, sesuatu yang baru akan terjadi di ladangmu. Sesuatu yang baru, sebuah perlompatan akan terjadi di ladangmu. Bapak, terima kasih Tuhan. Aku berdoa juga buat Pak Jaya. Tuhan, kesehatan sempurnakan Kau taruhkan buat hamba-Mu ini dan buat keluarganya. Engkau berkata, mungkin keadaan sedang lesu sekarang karena corona, Pak Jaya. Tetapi dengar, bukankah Ishak sanggup diberkati oleh Tuhan tanpa harus melalui tanah yang subur dan hujan? Mungkin engkau berkata, berkatku cuma datang dari kerjaan ini. Dan sekarang semua sedang lesu dan sepi. Jangan pernah kita kecilkan kemampuan Tuhan. Karena Tuhan bisa mendatangkan dari manapun. Tuhan akan mendatangkan bukan dari pekerjaanmu. Tetapi tangkap sungguh-sungguh. Tuhan akan tuntut. Saya tidak tahu akan ada kemurahan-kemurahan yang Tuhan kirimkan buat Bapak. Orang-orang yang Tuhan kirimkan yang tidak pernah Bapak sangka. Datang memberikan kemurahan buat Bapak. Datang memberikan favor untuk Bapak. Kemurahan, kebaikan, kemudahan. Tiba-tiba Tuhan akan kirimkan buat Anda. Bapakku berdoa. Buat Pak Andoko juga. Bapak, engkau akan melihat. Saya melihat seperti Ishak menggali sumur. Sampai 3 kali. Sumur pertama dan kedua selalu diambil lagi. Mungkin itu yang saya nggak tahu, tapi kenapa Tuhan menyingkapkan itu. Sumur pertama dan kedua seperti digali susah-susah, diambil lagi. Tetapi ini yang Tuhan katakan, engkau akan segera tiba pada Rehobot. Apa yang kau kerjakan dengan susah payah, engkau juga akan melihat hasilnya dengan kelimpahan. Engkau akan melihat hasilnya. Saya cuma melihat ada salah satu yang Bapak kerjakan. Saya nggak tahu kenapa Tuhan bilang salah satu. Karena apakah ada lebih dari satu, entah nantinya. Tapi salah satu ini akan menjadi sebuah ledakan dalam kehidupanmu. Bapak, aku berdoa sungguh. Saya melihat keluarga Pak Andi, saya melihat plastik, saya nggak tahu. Tetapi dari awal ini merupakan favor Tuhan bagi engkau. Dan Tuhan masih akan berperkara lebih gila lagi. Menyatakan kemuliaan-kemuliaannya melalui apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu selama sekian puluh tahun. Selama sekian puluh tahun. Ini yang Tuhan akan lakukan. Saya juga melihat salah satu, tiba-tiba muncul mata air Pandi. Saya tidak tahu, tiba-tiba muncul mata air di padang pasir. Saya tidak tahu apa yang selama ini seperti padang pasir, tiba-tiba muncul aja. Sudah tidak mau harap-harapin, muncul mata air. Muncul mata air. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh termeterai buat kami semua. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu, mereka akan masuk sungguh-sungguh, mengejar hadirat-Mu. Bukan supaya kami diberkati, tapi karena kami menyadari bahwa tanpa Tuhan, kami semua tidak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya buat nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin. Ya, terima kasih Bu Julia untuk firman-Nya yang menguatkan kita semua. Dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Julia, Tuhan yang memberkati kita semua. Teman-teman, bisa di-on-kan videonya semua. Kita mau foto bersama. Pak Randy, sudah siap fotonya Pak Randy? Siap. Oke, kita on Dipimpin Pak cam. Randy. Kita on cam, kita foto yang take pertama ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua sebentar. Yang moto kondangan. Dua. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih. Sudah bagus. Sudah Pak Randy ya? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu untuk pelayanannya. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya.
Kita ketemu lagi 12 Oktober yang dilayani oleh Bu Valen. Bu Ruth, sebelum kita berpisah, Bu Ruth bisa doa berkat sekali lagi, Bu Ruth. Oke. Ini tadi di chat, Pak, ada permohonan doa ya. Kita bantu doa untuk program 1 juta rumah untuk fakir miskin, untuk bantu Pak Jokowi ya. Ini satu program yang luar biasa. Ini dari Pak siapa namanya? Pak Winardi, Pak Winardi. Oh, Pak Winardi. Saya percaya bahwa akan muncul orang-orang seperti Pak Winardi yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Saya juga merasakan kuat Pak Randy, siap-siap juga. Saya melihat Tuhan akan pakai Anda luar biasa. Ada penjebolan yang akan Tuhan lakukan. Sekali lagi kita berdoa, yuk Bapak Ibu kita akan berdoa dulu untuk program ini ya. Kami mengucap syukur Bapak, kami sehati berdoa untuk program 1 juta rumah fakir miskin yang akan membantu program dari Bapak Presiden kami, Pak Jokowi. Bapak, biarlah melalui ini, nama Tuhan sungguh akan dipermuliakan. Dan kami berdoa, tangan-Mu akan ikut campur Tuhan. Karena kami percaya kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi, tidak ada satupun yang bisa mencegah Tuhan. Dan kami mohon Bapak, biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan sanggup mengumpulkan segala berkat dari utara, selatan, timur, dan barat. Seperti Tuhan, Engkau memberkati Yusuf, membangun lumbung-lumbung di berbagai daerah. Tuhan berkuasa untuk membangun lumbung-lumbung, untuk memelihara anak-anak Tuhan, termasuk mereka-mereka yang perlu dibantu. Hamba percaya Tuhan, tangan-Mu berkuasa untuk memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami sekali lagi mengucap syukur. Mari kita angkat tangan sama-sama, biarlah berkat yang terbaik dari surga, berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menguasai kita semua. Hamba berdoa memintakan tangan Tuhan sendiri akan pegang hidup kami. Tangan Tuhan yang akan menuntun dan memaksa kami untuk masuk di dalam peristirahatan dengan Tuhan. Untuk masuk di dalam masa-masa di mana kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hadirat-Mu itulah kekuatan kami. Hadirat-Mu itulah jalan keluar kami. Di dalam hadirat-Mu itu tempat yang paling aman buat kami. Beri kami api yang bernyala-nyala kembali Tuhan, untuk mencari Tuhan dengan lebih gila lagi. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu tanpa Engkau kami sia-sia, tanpa Kau kami tidak mampu berjalan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini, segala hormat, kemuliaan, dan pujian hanya bagi nama Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.